lagi bersama kami berdua. Bertiga sekarang ya. Iya. Tapi kami berdua memperkenalkan episode kita dulu ini. Tapi rambut Bapak kayaknya dipotong ya. Nama dulu, namanya apa? Oh ya, welcome to Talkshow. So far, so good. Saya Cipito Fortissimo dan ya, saya Roni Daud Simeon. nah hari ini kita istimewa. Kita akan berbincang-bincang dengan Deborah Angela Somokil Ambon Manise. Dan ini kerennya adalah kita akan lihat tayangan berikut ini. Siapakah dia? Saudara pasti akan terkejut, tapi pasti jadi berkat. Silakan. Ini dia. Kalau kamu lihat aku sekarang, mungkin kelihatannya aku kuat. Tapi ada masa di mana aku bahkan takut untuk melanjutkan kehidupanku. Waktu umurku 16 tahun, aku melayani sebagai misionaris di Australia. Tapi di tengah pelayanan yang penuh dengan mujizat, justru perjalananku terhambat karena diagnosa yang mereka sebut anxiety disorder. 5 tahun aku berobat. Tetapi 2 bulan setelah semuanya selesai, justru tumor yang ditemukan. Dari 1 benjolan menjadi 2, menjadi 4, sampai 14. 2 tahun terakhir, hidupku penuh dengan rumah sakit, trauma, bahkan rasa takut. Belum lagi luka batin dan pernikahan yang harus dibatalkan. Jujur, ada masa di mana aku bertanya, Tuhan, kenapa? Kenapa hidup rasanya gak habis-habis nyakitin? Tapi tanggal 31 Juli 2025, aku bilang sama Tuhan, may the pain not be wasted. Aku mau semua rasa sakit ini melahirkan purpose. And I will watch the day when all my mess becomes a message. And that is today. Dan ini kenapa aku membagikan firman Tuhan di social media. Karena aku mau yang kehilangan harapan menemukan harapan lagi. Yang takut menemukan damai, yang terluka menemukan kesembuhan. And those who are going through the storm will soon realize that the storm is only part of his greater story. Jadi kalau kamu tanya kenapa aku seberani ini, semuanya karena aku adalah seseorang yang hancur tapi ditemukan Tuhan kembali. Karena sehancur apapun hidup kita, di tangan Tuhan yang baik, semua akan selalu indah pada waktunya. Wah. Praise God. Ya, itulah perjalanan kamu. Serangannya bukan serangan, gangguannya luar dalam. Ini dari dalam anxiety, kecemasan, dari dan luar ada gangguan bipolar. Ya toh, dari luar pasti orang akan ngomong, lu misionaris. Ya toh, melayani Tuhan. Ya nggak beres apa pasti penghakiman datang. Oke, lebih dulu welcome, selamat datang Deborah so Angela Somokil. Thank you so much. How do you feel right now? Ya. Right now, kalau ditanya mungkin lebih ke sekarang udah nemuin damainya. Ya. Jadi udah di tahap yang udah bisa berdamai dengan semua keadaan dan akhirnya juga udah bisa menemukan bahwa oh ya semua tuh indah pada waktunya. Gitu. Berdamai dengan bipolar. Dengan segala keadaan. Oke, kita bahas bipolarnya dulu. Yes. Aduh, gue sih bener nangis. Kenapa setiap episode kayaknya aku juga kesenggol-senggol dikit itu gitu. bahasa Ibraninya kamu tuh gembeng. Gembeng apa itu Pak? Itu bahasa Jawa. Cengeng ya? Itu cengeng gitu. Tapi itu artinya lembut hatimu. Ya, kayak Musa lah ya. Musa nomor 1, aku nomor 2. Ya, terserah deh. Ya. Itu bipolar sebenarnya apa sih? Mungkin pemirsa atau kita itu kadang-kadang nggak, ya sorry ya, yang kita tahu ada seorang artis Indonesia wanita yang digembar-gemborkan dia bipolar dan segala macam. Sebenarnya bipolar itu apa? Boleh ya kamu ceritain? Yes. Jadi waktu aku didiagnosa bipolar, dokter pun menjelaskan bahwa ternyata itu adalah mood disorder. Jadi perubahan mood yang sangat drastis. Tunggu. Orang kalau yang disebut kepribadian ganda berarti kurang tepat ya? Kurang tepat. Menurut aku itu kurang tepat. Karena sebetulnya bukan kepribadian yang ganda, tapi moodnya yang bisa swing. Swing cepat banget. Cepat dan sebenarnya bukan cepat tapi
itu swingnya itu perubahannya drastis. Jadi bisa low banget, bisa high sekali gitu. Jadi sedih banget, yes, sukacita, yes, energetic banget gitu ya. Sekalinya nggak ada energi, 5 hari di dalam kamar gitu, nggak ngapa-ngapain, udah rasanya udah kayak orang yang nggak punya daya tahan dan daya juang dan segala semangat hidup tuh udah nggak ada gitu. Jadi antara workaholic banget, nggak mau kerja sama sekali gitu. Gitu kira-kira mungkin perbedaannya. Wow. Berarti bukan kepribadian ganda gitu ya? Bukan. I don't think so. Kita keliru selama ini. Iya, keliru. Oke. Nah, dari mana kamu bisa mendapatkan itu atau dari mana kamu tahu kamu punya bipolar? Yes, jadi memang seperti di video tadi ya, aku dari 2019 didiagnosa dengan mental issues. Pertamanya sebetulnya adalah anxiety disorder, which is saat aku sedang melayani sebagai misionaris itu. Mulainya anxiety, cemas sampai akhirnya setelah berobat. Padahal misionaris, betul sekali. Kemana waktu itu? Aku di Australia, Filipina, Nepal, Thailand, around the nations gitu kan. Jadi sambil melayani, sambil anxiety-nya itu bergejolak kali ya gitu kayaknya. Anxiety itu semakin parah sampai di tahap sempat suicidal. Jadi sempat banget tuh pemikiran bunuh diri, itu semua sudah ada di 2019 itu. Sampai akhirnya mau lompat gedung karena rumahku tuh dulu di apartemennya tuh di lantai 11. Lantai 11 sudah mati tuh. Nah itu dia. Jadi kayak jangan coba lu ya. Setengah bubur lah ya. Jadi it was very tempting, kayak sangat tergoda buat melakukan itu semua. Itu kamu dengerin suara itu? Semua tuh di kepala tuh berisik ya, sampai tidur aja tuh jadinya nggak tenang. Iya sih. Jadi tidur tuh rasanya tuh kayak akunya nggak sadar, tapi orang tuaku yang menyadari bahwa aku tidur aja udah banting-banting badan, udah ngamuk saking nggak tenangnya. Dan disitulah akhirnya orang tua menjemput aku di Australia, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Jadi dijemput, di packing semua barang, pindah balik ke Indonesia. Dari situ berobat beberapa bulan dan setelah melakukan beberapa tes, melakukan beberapa terapi bersama psikolog, bersama psikiater, dan akhirnya ditemukan bahwa it's not just anxiety disorder, it's also bipolar disorder. Gitu. Oh jadi anxiety itu simptom pertamanya, habis itu setelah dicek udah fix masuk golongan bipolar disorder. Anxiety-nya itu pun yang levelnya level tinggi gitu. Betul. Jadi bukan sekedar cuman kita orang biasa bisa cemas, tapi itu cemasan yang normal. Ini yang datang bertubi-tubi, over. Yang dokter bilang itu sebetulnya gini, semua orang kan punya cemas, semua orang bisa depresi ya, bisa sedih, bisa gitu ya. Tapi yang akhirnya bisa dicetuskan sebagai disorder itu karena sudah mengganggu keseharian. Sudah mengganggu keseharianku. Kalau orang-orang yang cemas kan, mengganggu itu gimana? Mengganggunya itu sampai nggak tidur berhari-hari. Kalau lagi depresi, kalau lagi mania itu nggak bisa tidur berhari-hari, energik banget sampai akhirnya bisa workaholic banget. Kan aslinya aja aku sudah suka kerja. Jadi saat mania itu aku bisa kerja dan nggak tidur berhari-hari. Tapi kalau sekalinya depresi, I don't even get out. Gak keluar. Jadi kayak orang pakai doping tapi enggak. Kira-kira seperti itu mungkin. High banget, low banget. Yes, gitu ya. aku high banget. Low-nya juga dulu tuh kalau depresi tuh bisa 5 hari di kamar nggak keluar. Gitu. Tapi sekalinya lagi mania aku makan misalnya gitu ya. Aku sampai pernah naik berat badan tuh 13 kilo dalam beberapa bulan. Mukaku tuh seluruhnya jerawatan. Ada videonya juga, salah satu videoku, mukaku jerawatan banget. It was terrible karena hormonku berubah, semua berubah gitu. Itu hormon berubah karena minum obat? Dari awal sudah berubah karena stresnya, terus karena stress level yang tinggi, anxiety yang tinggi, tapi karena minum obat juga. Usaha dari dokter itu adalah mengubah hormonnya agar stabil, ya kan, menaikkan ke hormon serotonin, jadi biar lebih happy, lebih bahagia gitu kan. Tetapi memang ternyata dalam proses itu tubuhku tuh nggak segampang itu menerima, ya kan. Jadi ada banget tuh badanku naik, berat badannya luar biasa, which is akhirnya membuat self image rusak dong. Nggak pede. Ketambah yang tadi Om Roni ada ngomong gitu ya, penghakiman dari luar itu banyak sekali gitu. Jadi penghakiman tentang mental issue-nya ada, penghakiman tentang tubuh dan gambar dirinya luar biasa. Itu 2019 itu aku bisa bilang the darkest night of my life. The valley of the shadow of death. Ya benar itu. Itu aku. Itu banget tuh. Itu 2019 itu kamu tahu pertama kali. Pertama kali didiagnosa. Terus kamu ngejalanin pengobatan selama berapa lama? 5 tahun. 5 tahun berarti 2004 ya. Juli itu aku terakhir minum obat. Jadi intinya nggak usah malu menjalankan pengobatan ya. Karena di Indonesia ada stigma. Betul. Ketika orang berurusan dengan stres, depresi, anxiety itu mereka nggak mau datang ke psikolog atau psikiater karena nanti khawatir dicap gila.
gitu ya, gendeng gitu ya. ODGJ katanya ya. ODGJ. Iya. Padahal seharusnya kalau sakit perut kita pergi ke dokter Iya. penyakit dalam. Iya. Ya toh? Tapi kalau terhubung dengan kejiwaan, pikiran, perasaan, kehendak ya kita pergi ke ahlinya. Iya. Ya kan bisa konselor, Iya. psikolog maupun itu. Jadi Betul. jadi ini pesan bahwa kita nggak perlu malu-malu mengakuinya Yes. bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang memang perlu ditolong oleh seperti itu. Nah, ceritakan lebih lanjut penderitaan yang tadi di video kita lihat ada tumor lah, lalu didapati aduh sakitnya hati ini. Oh, ini orang tua-tua yang tahu. Oh, Gak apa-apa, kalau sakitnya tetap kerasa kok. Iya, kalau generasiku sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini ketika Dia diseling bukan cuma di sini, di seluruh semua. Sekarang bisa ketawa, tapi Iya. waktu itu terjadi tahun 1 tahun lalu. berarti 2024 udah didiagnosa udah baikannya. Terus Jadi 2024 itu Aduh, Tuhan. aku bulan Juli berhenti minum obat. Oktober baru aja nganterin adik-adikku baptis nih, adik-adik rohani baptis. Pulang-pulang kok badanku panas, tiba-tiba nemuin benjolan segede telur ayam. Aduh. Benjolan segede Gede telur banget ayam tuh. di payudara sebelah kiri. Di situ aku langsung ke mami, "Mi, aku kenapa ini, Mi?" Kan takut ya kalau cewek pasti Ya, takut ya dong. pastilah. Saat itu bahkan belum dalam hubungan. Oke. Jadi saat itu masih single, belum pernah masuk dalam hubungan pacaran apapun. Jadi saat itu ada banget tahap di mana aduh, wanita belum nikah, belum ini gimana ya, dan 3 tahun sebelumnya opaku meninggal karena cancer. wow, itu And I pasti- watch my grandpa benjolannya membesar di sebelah sini. Di sini nih, di bagian sini gitu. Jadi saat itu takut banget. itu ngaruh nggak sih? Secara- Pas terima kabar Yes. itu anxiety langsung keluar Wah, lagi. banget. Dan itu kan maksudnya gini loh, setelah 5 tahun nih berobat, tiba-tiba udah tenang nih, aduh udah selesai nih berobatnya, dokter bilang udah bisa lepas obat dari yang psikiater nih, bisa berdamailah dengan keadaan. Bam, langsung benjolan, di situ langsung drop banget, tetapi habis itu operasi lah. Saat operasi, Oktober udah aman, ternyata Desember harus melakukan operasi yang kedua karena ada benjolan kedua dan ketiga. Setelah operasi yang kedua itu, tiba-tiba muncul lagi benjolan keempat, kelima, keenam, sampai akhirnya harus operasi lagi bulan Juli tahun lalu karena benjolan ke-14 bukan di sebelah kiri lagi sekarang, sebelah kanan. Di situ rasanya hancur pol. Karena kayak Tuhan, udah yang sebelah kiri Apalagi. hancur semua, sekarang Tuhan mau apa lagi gitu kan? Apalagi, dan pecahnya, maksudnya benjolan itu bukan yang benjolan doang. Benjolan itu pecah-pecah. Jadi kalau aku ingat tahun lalu nih bulan Juni, pakai kaos aja tuh sakit. Aku ingat banget suatu kali aku di Alfa, di supermarket, aku di minimarket gitu ya, dan aku jongkok, itu pecah. Aduh. Dan kalau jalan itu pecah. Terakhir aku ke Korea tuh tahun lalu, itu sampai kalau pecah tuh bolongannya bisa masukin jari. Separah itu. Yes. Separah itu. Jadi kalau sehari tuh bisa 2 kali ke IGD hanya untuk painkiller gitu-gitu. Jadi dari yang zaman di Australia anxiety, nyampe ke Indonesia bipolar, nyampe setelah bipolar selesai langsung tumor gitu kan. Waktu itu apa yang kamu rasakan dan Ya. do you blame people or blame God? Ya. I think there was a point in my life where I blame God. Obviously. Oh, yes. Ada banget. I Manusiawi. question God sih. Ya, you question God. Seperti Ayub kali ya. Iya. Hidupku tuh waktu itu kayak Ayub banget gitu, dimana kayak Tuhan semuanya hilang, plus pekerjaan hilang saat itu. Ya pasti dong. Karena nggak bisa apa-apa kan. Iya. Pas mulai bisnis, yaudah deh mulai bisnis aja, pekerjaan hilang, mulai bisnis. Sebulan nih bisnis aman, klien tiba-tiba drop semua di waktu-waktu yang sama. Di situ aku mikir, apalagi ya yang bisa diambil dari hidup aku gitu kan. Ingat banget di tanggal 31 Juli yang tadi aku bilang itu, sampai di tahap akhirnya aku bilang sama Tuhan, aku tunjukin semua jahitan-jahitan ke Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku ingat banget, aku teriak-teriak, aku berdoa di kamar. 31 Juli aku bilang, Tuhan lihat kan semua luka ini. Aku bilang, Tuhan lihat kan dari anxiety, luka, kehilangan oma aja diambil waktu aku misionaris. Itu kan Tuhan, semuanya kayaknya hancur hidup aku. Dari situ aku mulai ngomong sama Tuhan, tapi habis itu di akhirnya aku bilang sama Tuhan, the pain will not be wasted. Nah, Luka ini tidak boleh sia-sia, aku bilang. Jadi aku akan percaya terus bahwa ini bukan akhir dari ceritanya. Dan bahkan saat itu aku memilih untuk berkata, you know what Tuhan, aku mau pain ini dipakai sama Tuhan sehingga gak ada lagi orang-orang yang harus malu karena ada bipolar. Gak harus lagi mereka struggling karena anxiety. Jadi aku justru mau membantu orang-orang untuk tidak melewati apa yang orang ini lewati. Itu cara aku untuk mengampuni juga saat itu. Jadi daripada menganggap I'm a victim, I'm a sick person, aku akhirnya menganggap, you know what, there is a story behind this. Ada cerita di balik ini gitu. And this is the bukti sih. Ini buktinya bahwa hari ini bisa membagikan itu semua. Saat kamu ke rumah sakit katanya ditanya ya,
Yes. Kamu yang mana yang sakit? Yes. Karena sampai hari ini lucunya adalah aku tuh sebetulnya masih dalam Nangis pengobatan. Jadi memang dari 30 April kemarin dokter itu udah bilang, Deborah, kita nggak bisa berhenti obatnya karena ternyata di USG masih ada benjolan-benjolan. Ini 30 April, baru beberapa bulan yang lalu, 2 bulanan ya. Sampai akhirnya dokter bilang seperti itu dan aku ingat aku di mobil sempet nangis dulu, terus aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, you know what, I'm okay. Karena aku nggak perlu kesembuhan itu untuk aku menyaksikan bahwa Tuhan baik. Aku bisa menyaksikan bahwa Tuhan baik bahkan di tengah badai. Karena banyak orang menyaksikan mujizat, benar ya? Iya. Tapi nggak banyak orang mau menyaksikan bahwa Tuhan baik bahkan saat keadaan sedang tidak baik-baik saja. Iya. Seperti Ayub ya, dalam kitab Ayub berkata, jikalau Tuhan menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas. atau muncul seperti emas. Mazmur. Wow, itu kamu alami. Bahkan pemazmur berkata bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Nah, pelajaran apa yang kamu dapatkan? Ketetapan Tuhan. Saya lihat kamu pertama-tama memang sempat goyah ya kan, menyalahkan Tuhan. Tapi saya lihat sekarang kamu bisa bicara seperti ini, seperti seseorang seperti nothing happen. Iya gitu ya, berapi-api dan coba ceritakan dong. Kayaknya menurut aku sebenarnya baru tadi OTW kesini ya, on the way kesini aku kayak mulai merenungkan lagi gitu ya. Karena kalau diingat-ingat setahun yang lalu jalan aja masih susah gitu ya, gerak-gerak tangan susah gitu. Jadi selalu aku tuh kalau lagi di motor, lagi di KRL, lagi di Gojek gitu, aku suka mikir, suka membayangkan semuanya gitu. Dan tadi saat lagi jalan pun aku membayangkan gitu, aku bilang sama diriku, ternyata satu luka tapi membawa aku deket sama Tuhan itu lebih berarti daripada 10 kemenangan. Ulang lagi, satu luka tapi membawa aku lebih dekat sama Tuhan itu lebih berarti daripada 10 kemenangan tanpa Tuhan. Jadi 10 kemenangan sekalipun kalau nggak dekat sama Tuhan ya buat apa? Yes. Dan itu yang aku rasakan saat ini gitu. Ternyata semua luka yang aku alamin, luka itu bukan cuma ngomong soal luka hati, tapi luka-luka dari benjolan yang pecah-pecah, luka-luka physically, luka secara mental, emotional, luka di mana dulu rasanya dihakimi oleh orang-orang, dibilang kurang iman, kurang bersyukur, kurang berdoa, kurang masuk hadirat Tuhan. Semua luka itu kan tertumpuk. Itu yang paling berat. Penghakiman. Lah respon orang tua gimana? Kita tahu ini penting kan. Kita mesti biasanya kan kekuatan itu terbangun dari rumah. Support system ya. Home sweet home, home blessed home. Bagaimana? Very good. Respon orang tuaku itu jujur, kita itu adalah keluarga yang dimurnikan melalui proses-proses ini. Apakah dari awal sempurna jalannya? Tidak. Tapi apakah hal ini menyempurnakan kasih yang Tuhan punya dalam hidup kami? Sangat menyempurnakan. Jadi aku selalu ngerasa sebenarnya kita gak perlu perjalanan yang sempurna. Kita perlu hati yang mau disempurnakan oleh Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan gitu. Benar banget, muncul sebagai emas yang murni itu benar-benar itu. Jadi bukan hanya aku secara pribadi, tapi sekeluarga. Kami mengalami banyak kehilangan, kami mengalami banyak luka, kami mengalami banyak sekali kegoyahan gitu ya, hal-hal yang menggoyahkan iman rasanya gitu. Plus saat lagi berjalan seperti itu kemarin tahun lalu asuransi di blok, which is artinya nggak bisa sama sekali berobat dengan asuransi gitu kan, yang tadinya kalau ada apa-apa gampang gitu kan. Jadi semua tuh terjadi bersamaan. Benar-benar bersamaan. Dan disitulah keluarga kami justru menemukan bahwa keluarga kami bukan keluarga yang sempurna, tapi keluarga kami adalah keluarga yang selalu at the end of the day we come back together at the presence of the Lord. Itu yang menguatkan kami. Justru lewat badai ini satu persatu dimurnikan dan memutuskan untuk aku dan keluargaku akan melayani Tuhan dan tetap percaya akan kesembuhan. Luar biasa. Ada ungkapan berkata the cross before the crown. Itu dia. Salib dulu baru mahkota terjadi. The test before the testimony. Ujian dulu baru muncul kesaksian. The dan ini yang berikutnya. The thorn before the throne. Duri-duri terjadi. Tapi wow, takhta Tuhan disediakan. Wah, luar biasa. Aku lagi merenungkan satu hal from hero to zero. Dunia ini selalu bilang from zero to hero. Tapi bukan terkadang, banyak banget anak-anak Tuhan atau kita yang sudah melayani itu dimurnikan Tuhan sampai kita udah nggak punya satu angka pun yang bisa kita pegang. Which is aku ngalamin juga pas kamu ngomong gitu juga kayaknya sama. Cuman beda kasus aja. Jadi 7 tahun di Cipinang. Iya, itu penjara gitu loh. Dan efeknya masih sampai sekarang dan
sempat berpikir apa aku berhenti melayani aja, apa ya udahlah aku terima nasib, tapi ternyata enggak. Anxiety itu memang iblis suka sering taruhin supaya kita berhenti melakukan apa yang benar. Yes. Nah, aku mau tanya, kapan kamu terakhir nangis? I never let I always let myself to cry sebenarnya. Aku mengizinkan diriku nangis. Jadi kalau ditanya kapan terakhir nangis, I cry a lot. Aku tuh orang yang cengeng pol. Aku cengeng banget gitu. Tapi itu yang akhirnya menjadi, aku tuh selalu ngerasa gini ya, di segala keterpurukan aku, di situ ada kedekatan sama Tuhan. Mazmur 34 kan, the Lord is close to the broken hearted. Tuhan itu dekat kepada orang yang hatinya hancur, patah hatinya gitu. Jadi justru di tengah kepatahanku, di tengah keberantakanku, di situ aku mengenal Tuhanku lebih dalam gitu. Ada penelitian di Amerika, penelitian psikologi, ketika ada sekelompok orang diperhadapkan dengan di laba-laba. Yang satu melihat, aduh aku takut. Ya respon pertama, aduh aku nggak mau dekat. Membiarkan menyatakan pendapatnya. Yang kedua yang diam aja, nggak usah kasih komentar apa-apa. Yang ketiga berpikir positif. Yang keempat mengalihkan, nggak perhatikan ke belakangnya, mengalihkan perhatian ke yang lain. Ternyata dibuat penelitian, yang sehat itu adalah yang nomor 1. Harus mengakui. Nah, sama seperti kita, kalau kita lagi sedih, nggak apa-apa, kita menangis. Tuhan Yesus 2 kali dalam Alkitab pernah menangis. Pada waktu dia melihat Yerusalem, nggak bertobat, dia menangis. Tapi dia juga melihat bagaimana keluarga yang bersedih, di mana Lazarus mati. Jadi adalah sehat nggak salah kita mengungkapkan perasaan kita di hadapan Tuhan maupun orang lain. Jangan ditekan, jangan disembunyikan. Iya, karena kan ada tanda kutip momok di Indonesia ini kan, kalau misalkan ada penyakit harus ditutupin. Terus misalkan pernah mengalami pelecehan, pernah mengalami ditipu atau apa, itu kata aib itu tuh jadi menutup orang untuk bisa terbuka. Padahal kan firman Tuhan berkata ya Pak ya, Yakobus 5 ayat 16, hendaklah engkau saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya engkau sembuh. Kamu sembuh. Gitu loh. Jadi kamu itu ada proses, ada nggak sahabat atau orang yang benar-benar bisa kamu ceritakan dari A sampai Z, you don't have to hide anything dengan orang itu, ada ya? Ada, dan itu yang menyembuhkan aku. Punya safe people itu. Salah satunya adalah anak dari Bapak Roni Daud Simeon. Sahabatku. Itu dia tuh udah jalan sama aku maksudnya kita sudah berjalan dalam persahabatan ini dari kecil banget. Jadi she sees a lot of my stories gitu. Dan aku bisa berkata bahwa, you know what, if I get to go through all of this, itu karena ada orang-orang yang aman. Yang aman itu penting banget. Nggak boleh sendirian. Penting banget. Betul. Betul. Apalagi dengan orang sebagai orang yang bipolar ya. Karena kalau kita lagi depres, pasti kita isolation tuh adalah cara satu-satunya untuk kita nge-deal dengan depression itu, ya kan? Kalau orang depres kan pasti nggak mau ketemu orang, nggak kan? mau. So having safe tiba-tiba people, antisosial. Yes, antisosial banget. Jadi punya orang-orang yang aman, tapi mereka itu mengizinkan aku untuk merasakan perasaanku, tetapi tidak meninggalkan aku. Tidak melewati. Jadi mereka tuh gini loh. Ada batasnya. Aku punya sahabat dan orang tuaku juga sama sahabat-sahabatku dan orang tuaku tuh adalah orang-orang yang it's okay if you need time to be alone, tapi just make sure you get up again ya, gitu loh. Mereka tuh memastikan bahwa it's okay to feel it, but it's not okay to be defined by it. It's okay to not be okay. Itu kayak drama Korea itu. Betul banget. It's okay kok, nggak apa-apa banget gitu. Aku diajarkan juga oleh sahabatku ini sebenarnya. Tevi itu mengajarkan aku bahwa seperti kalau kita main di pantai ya, ada ombak gitu ya. Daripada kita melawan ombaknya, mending kita ride through the waves, right? Itu yang salah satu yang Tevi sampaikan ke aku saat aku lagi down banget, dan itu salah satu yang membantu aku banget gitu. Buat orang-orang yang mungkin mereka lagi depression, mereka lagi anxiety. You know what? It's okay if those things terjadi dalam hidup kita. Yang kita harus tahu adalah walaupun kita anxiety, walaupun kita bipolar, walaupun kita mengalami semua ini, itu bukan definisi dari keberhargaan diri kita. Right? Ini mantap ini. Yes. Ulang lagi. Jadi walaupun kita mengalami anxiety, walaupun kita mengalami bipolar, kecemasan, atau kita lagi depressed sekaligus, itu tidak mendefinisikan keberhargaan diri kita. Okay. Which is artinya
I can have anxiety and I can still be the child of God. Nah. In fact, I have tetap. anxiety but I am a child of God. Oke. Aku selalu mengatakan itu. Aku mungkin punya I'm a anxiety. child of God. Yes. I'm a child of God before I am anything. Iya. Iya kan? Itu membantu aku mengubah persepsi. That's identity in God. Yes. Ini penting ini. Menemukan identitas di dalam Tuhan. Yes. Nah, kamu apa yang kamu pandang tentang identitasmu sekarang? Yes. Ketika di tengah bipolarnya, Yeah. kamu sakit, timbul 14 benjolan, kamu tetap teguh. Identitas seperti apa yang kamu dapatkan? Yes. Mungkin kalau dilihat ke belakang gitu ya, beberapa tahun ini berjalan sama Tuhan, udah 12 tahun nih berarti dalam pelayanan, dalam sama Tuhan. Kalau dilihat ke belakang ada banyak alasan buat aku keluar, berhenti, bahkan berhenti mencintai Tuhan gitu ya. Tapi dalam 12 tahun ini pun aku melihat bahwa you know what, aku punya dua pilihan. Antara satu, hal-hal ini meruntuhkan aku, atau dua, membangun aku. Aku bisa dan aku akhirnya memilih ini semua harus membangun aku. Amin. Dan apa yang bisa membangun aku, apa yang bisa membantu aku untuk memilih, untuk membangun hal-hal tersebut, membangun imanku, membangun pengenalan akan Tuhan, identitas. Because I know that I am loved before I am anxious. Dikasihi Tuhan. Yes. Terus Ada satu ayat, perfect love cast out fear. Yeah. Right? Kasih yang Kasih, sempurna. yes. Dan I itu, love you with an everlasting love. yes. Wow. Dan itu yang jadi pegangan aku. Bahwa setiap aku anxiety, salah satu hal yang sangat membantu aku kalau aku lagi anxiety, kalau bipolar aku lagi mania ataupun depression, aku selalu bilang sama diriku, you know what, Dad, right through it, because no matter what, you're loved. Yeah. Walaupun kamu lagi di low, kamu Itu tetap kamu dikasih. perkatakan kan? Aku perkatakan. Itu harus. Aku selalu spoken word. memakai konsep dari Yesus Yeah. yang ada di wilderness. Kalau kita ngelihat Yesus saat dia melawan godaan-godaan yang ada, he Ada didn't use tertulis, anything but yeah. the word of God, right? Amin. Dia nggak memakai apapun lagi selain firman Tuhan gitu. Ya. Dan saat dia mengatakan itu, what happened lah gitu. Ya. It flew away. The devil flew away gitu kan. Betul. Jadi itu yang kita sudah diberikan gitu loh. Banyak Amin. anak-anak muda, banyak orang-orang kita coba cari ke kanan ke kiri pertolongan. Padahal pertolongan itu ada di mana? Di manual book itu, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Yes. Wow, pada waktu iblis mengatakan tentang identitas Yesus yang dirubah, dia selalu berkata, ada tertulis, it is written, it is written. Jadi seperti yang Deborah lakukan, dia mengutip firman Tuhan, dia perkatakan seperti itu. Dan itu bisa menolong dia teguh berdiri sampai hari ini. Yes. Wow, haleluya. Yes. Jadi memang banyak faktor yang membantu kamu jadi seperti sekarang ini ya. Yes. Selain kamu juga memang punya komitmen sama Tuhan, apapun yang terjadi 12 tahun ini. Seperti wanita pendarahan kali Pak ya, 12 tahunnya mengalami itu ya. 12 tahun ini kamu juga dapat support system yang Yes. yang tepat gitu ya. Betul. Nah, aku mau tanya sama kamu, ini yang nonton kita nih banyak banget yang lagi ngalamin seperti itu. Apa yang bisa kamu sampaikan ke mereka yang ngalamin bipolar juga? Mungkin cuma salah satu kali. Mereka cuma ada yang bipolar doang, terus anxiety doang, atau dikhianatin doang, nggak jadi nikah doang. Nah, apa yang pesan yang kamu bisa sampaikan buat mereka tuh apa? Yes, aku mungkin mau menyampaikan kepada khususnya anak-anak muda yang ada di luar sana bahwa keadaanmu tidak menjadi definisi dari keberhargaan dirimu. Ya. Jadi apapun yang kamu sedang lewati hari ini, mungkin semuanya terasa berat, mungkin semuanya terasa menghancurkan hidupmu sekarang, tetapi ketahuilah bahwa masa depan yang ada di dalam Tuhan itu jauh lebih indah dari apapun yang kamu lihat hari ini. Tetapi percayalah bahwa your mess will soon become a message. Itu dia. Your storm will soon become a story. Ya. Asal kita bertahan di dalam Tuhan. Dan Yes. percayalah apapun keadaannya hari ini, kamu adalah anak Tuhan sebelum kamu adalah apapun di bumi ini. Iya. Which is your child of God. Jangan mengisolasi diri, Yes. tapi temukan komunitas. Yes, karena kita tahu kita adalah anak Tuhan. Mau kita akui itu pun dan orang-orang tolak pun, percayalah ada Tuhan yang menerima kita. Justru di tengah keterpurukan kita, di situ Tuhan dekat. So percayalah, He is here for us. Sejak kapan kamu memutuskan akhirnya I will come out dan share di sosial media kamu? Sejak mengalami itu, Iya, yang dari anxiety itu udah mulai. oh berarti pas lagi perjalanan anxiety kamu udah I mulai you share. Aku you share. selalu punya pemahaman yang Dia sama. sekarang tuh disebut missionary digital. Ya, I Digital call missionary. myself sih. Ya. Aku Ya, manggil betul. diriku digital missionary. Aku juga manggil diriku sekarang talker. Cie. Yes, that's good. That's good. Kalau orang bilang kan speaker, sekarang kita nggak talker karena kita ada di talk show ya. Right. Nah, itu berarti teman-teman yang mau langsung melihat story-nya dia itu ada di IG ya. Yes. IG itu lengkap banget ya. Yes. Deborah At Deborah Angelea. Angelea. Nah, di situ kalian
jangan iseng ya. Kalau mau tanya boleh DM dan segala macam dengan sopan dan lihat di situ story-nya. Aku lihat satu video yang tadi kalian lihat 2 menit aja, aku langsung kayaknya ini pack banget sih. Ini bener-bener padat dan aku harap ya, kita sini percaya kita bikin podcast ini bukan cuma untuk ditonton banyak orang aja, tapi untuk bisa menolong 1-2 orang pun tertolong, kita pengen banget. Amin. Mereka bisa merasakan merdeka. Nggak harus sembuh dulu ya, nggak harus totally sembuh, tapi di dalam proses kesembuhan itu dia menemukan identitasnya. Kalian juga bisa. Jadi penyakit itu tidak, apa yang kau lakukan dan apa yang terjadi tidak define your true identity. Sembuh itu apa berarti? Ya. Buat aku, I think sembuh itu yang dikatakan di kitab Yohanes ya, the truth sets me free. Oh iya, Yohanes. I think before secara fisikal aku sembuh, aku mau hatiku dipulihkan dulu, pikiranku dipulihkan dan menjadi serupa. Sembuh secara spiritual, secara wholeness. The greatest miracle itu jiwa kita diselamatkan. Roh kita dikuduskan, diselamatkan. Lalu kemudian implikasinya kemudian kepada jiwa, pikiran, perasaan dan kemudian fisik kita. Betul banget. Ya, di dalam proses itu pun tetap mempercayai Tuhan dalam segala situasi sesulit apapun. Luar biasa ini cewek satu ini ya. Betul. Mama Mia. Dek, apa namanya? Firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Yang manjur. Yang manjur. Apa gitu affects you juga nggak? Setelah kamu come out dan bersaksi, aku memang masih mengalami ini, masih ada apa namanya vonis seperti ini, tapi aku memutuskan untuk bersaksi dan gembira, itu bisa bikin kamu lebih ringan atau gimana? Sangat. Berarti firman Tuhan benar-benar terjadi dalam hidup. Betul banget, dan menurut aku kayaknya aku sebenarnya punya stiker di WhatsApp gitu ya. Stikerku tuh adalah hati gembira adalah obat. Aku apapun aku kirim aja hati gembira adalah obat kalau ke grup-grup. Tambahin yang manjur. Tambahin yang manjur ya, benar. Ada obat generik. Benar. Ya, ada obat paten. Tapi belum tentu manjur. Betul. Ada lebih tinggi namanya obat yang manjur. Betul. Itulah bilu-bilu Yesus Kristus. Yes, come on. Amen. Yes. And yes, I do experience a lot of that gitu sih menurut aku. Karena walaupun gini ya, walaupun ada support system pun, walaupun ada orang-orang pun, pasti ada waktu di mana kita sendirian. Betul ya. Ada waktu di mana kita pasti struggling sendirian, mungkin ada waktu-waktu itu. Karena semua orang juga everybody has their own struggle. Bener dong. Tetapi at the end of the day, kalau kita dapatkan keutuhan itu dari Tuhan, kita tuh masuk ke dalam apapun itu, hubungan, pekerjaan, pelayanan dengan keutuhan, bukan kebutuhan lagi. Benar. So I feel like karena hati yang gembira itu adalah obat, it completes me. Gak ada lagi emptiness dalam hidup aku. Sehingga saat masuk dalam pelayanan, I'm not looking for validation anymore. Saat masuk ke dalam hubungan, I'm not looking for love because I'm loved by God. You know, so it's that kind of completeness, fullness. Bahkan dibilang di ayat Yohanes 10 ayat 10 gitu, overflowing, abundantly gitu kan. Jadi menurut aku karena hati yang gembira itu bukan hanya itu menyembuhkan hatiku, tetapi itu menjadi abundance of love and joy and healing, sehingga itu juga memberikan kesembuhan untuk banyak orang. Belakangan lagi mengalami banyak banget orang-orang nge-DM, ngechat gitu, kayak banyak banget yang tiba-tiba bilang, "Kak, aku berhenti nge-vape, berhenti ngerokok karena kesaksian Kakak." Kak, aku berhenti dengan kecanduan pornografi karena kesaksian Kakak. Kak, aku saat ini lagi sakit, tapi aku punya harapan karena ngeliat Kakak aja masih sakit tapi bisa bersaksi gitu ya. And I think that's what abundance looks like. Karena kita penuh dengan joy Tuhan, dengan sukacita, kasih Tuhan, sehingga itu kayaknya luber gitu loh, ketumpah-tumpah, dan orang-orang lain bisa menikmati itu juga gitu. So kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur, yes, tapi itu juga hati yang gembira itu adalah obat yang manjur yang bisa menyembuhkan orang-orang di sekitar juga. Yes. Saya nggak bisa berword lagi, udah nggak bisa berkata-kata lagi pemirsa. Sepertinya nggak cukup dia satu episode, nanti kita akan undang lagi dia. Nanti sambung. Betul. Nah, Dek, sekarang setelah ngelewatin fase yang kamu sudah berdamai, bukan cuma berdamai, kamu come out, bukan cuma come out, tapi kamu sekarang malah dikuatkan karena melihat dengan kesaksian kamu orang disembuhkan, orang punya kekuatan lagi. Apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Bisnis kah atau apakah? Kan sempat kemarin hilang semua kan, sakit. Iya, benar. Semua ayub banget gitu ya. Kalau cowok ayub, dia ayib. Kalau cewek ayub banget. Nah, gimana sekarang apa? Sekarang ini memang aku lagi melayani di bidang
tadi digital missionary I call myself. Jadi Yes. aku buat konten tentang gospel, tentang Yeah. Injil, tentang firman Tuhan. Tetapi aku juga bangun bisnis, I'm a public speaker coach. Yeah. Terus habis itu aku juga bikin education dan bisnis dan agency juga. Tetapi memang semua ini munculnya itu sebetulnya dari penyakit-penyakitku. Jadi dari kesaksian-kesaksian di dalam social media, kebukalah kesempatan-kesempatan gitu loh. Dan salah satunya adalah saat ini aku melayani, sekarang kita ada 1025 orang di dalam online Bible study kita. Itu muncul ya sebetulnya karena ada seorang content creator yang udah jutaan, kalau kalian tahu Joel Eliezer. Dia melihat, mau tidur, dia melihat story aku. Dia belum gak pernah berteman sama aku. Tiba-tiba dia ketemuan yuk Deborah. Saat itu aku kira aku di scam, dibohongin. Iya. Tapi intinya dari situ kita ketemuan dan akhirnya berteman dengan istrinya juga. Dan kita akhirnya membangun online Bible study. Setiap minggu kita ada yang dari Kanada, dari Hong Kong, dari Australia, dari Malaysia, Indonesia, ribuan orang, dan kita Bible study itu. Dan yang aku cuma mau bilang adalah basically semua yang aku lakukan hari ini, entah itu bisnis, entah itu pelayanan, entah itu social media, semua justru munculnya dari keterpurukan Don't itu. forget to teach them about the kingdom of God. Yes. Okay. Puji Tuhannya aku ada di STT Kingdom. Yeay. So, I will Salut definitely. senior. Udah S1 udah lulus kan? S2 kan? Saya S1. Mau lulus S2 juga. Oh, udah lulus juga. Justru itu sebetulnya alasan aku S2. Karena sekarang punya banyak orang yang harus dimuridkan. Oh iya sih. Yes, kan? Never Because stop learning. if you stop Yes. learning, you stop growing. Kalau Yes, LDR. come on. Gak cocok jadi anaknya. Berarti kalau people want to reach you, kamu bisa ya langsung ke DM tadi ya. Ke DM tadi dan tanya-tanya boleh gitu. Jadi Boleh kamu banget. ada tim juga nggak? Apa kamu sendiri yang pegang soul Saat spread? ini masih sendiri dalam segala hal. Ya. Oke. Ya. Ya. Ada yang mau kamu sampaikan nggak buat orang yang putus cinta nih? Iya. Terakhir. Buat yang putus cinta Putus nih ya. cinta khusus nih. Yes. Kalau tadi kan aku bilang apapun keadaanmu tidak mendefinisikan harga dirimu. identitasmu. Kalau sekarang aku mau bilang apapun yang dilakukan orang kepadamu tidak mendefinisikan keberhargaan dirimu. Karena walaupun kamu ditolak oleh satu dunia pun, tapi satu orang yang menciptakan dunia ini menerima kamu, what do you need? Right? Kelar. Kita ketemu di episode berikutnya. Yes. Terima kasih banget Deborah. Sama-sama. High five dulu. Oh, Aku wakilkan. Terima kasih banget. Udah pemirsa, kita akan ketemu di episode berikutnya ya. Di mana lagi kalau bukan di Talk Soul. Soul care. Gak apa-apa. So far, Soul. Gak apa-apa. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Talk Soul. So far, so good. God bless you.